Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raka Ifdihar. Saya dari Institut Darul Quran dari jurusan BKPI. Dan ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naik Afi Budi Gismika, kelas 9D asal Samarinda. Nah, ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan cara bimbingan konseling antara konselor bersama klien. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling? Enggak tahu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi, bimbingan konseling itu adalah bantuan konselor untuk klien, bantuan untuk memberikan hal-hal arahan atau tujuan yang baik yang membuat kita menjadi yang lebih baik. Ya kan, guys? Nah, jadi dan di pertemuan kali ini kita itu bersifat privasi, jadi hanya saya dan Anda aja hanya yang mengetahui pembicaraan kita di pertemuan kali ini. Dan Ananda juga harus siap memberikan apa aja hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada saya gitu ya. Nah, untuk Ananda Nayaka, kira-kira apa nih yang ingin mau dikonselingkan di pertemuan kita kali ini? Hmm, Ketika saya masuk pesantren dan sampai sekarang, saya belum bisa menemukan caranya untuk mengatur waktu. Seperti habis sholako, mandi atau makan. Jadi saya kurang bisa mengatur waktu itu. Hmm. Eh, Kira-kira kenapa tuh kalau misalnya Nayaka kayak nggak bisa ngatur waktu gitu? Apa alasan Nayaka? Alasannya karena waktunya mepet-mepet banget. Hmm. Antara dari habis sholako, habis ngaji, terus untuk mandi, terus ke dapur buat makan, dan saat untuk pergi ke kelas saat alarm bel lonceng ke kelas dimulai. Kalau menurutmu eh, apa kira-kira kamu udah ini belum kayak membuat kayak schedule nih di buku, ada buku catatan khusus contoh kayak schedule apa sampai apa, jadi kamu bisa ngasih apa agendamu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Udah, Apa kamu udah nyiapin? tapi belum bisa terpaku dalam Hmm. yang ditulis itu. Apalagi kan kalau di pondok ini kan kamu kan Ananda kan juga punya teman-teman, banyak teman-teman. Nah, sekiranya teman kamu yang paling deket tuh bisa nasihatin kamu gitu. Nah, eh, maksudnya gimana ya? Ada lah bagi cara. Nah, menurutmu, kalau menurut kamu sendiri, cara apa nih yang paling efektif biar kamu bisa menghadapi agendamu, kegiatanmu di pondok biar lebih jadi efektif lagi? Cara biar lebih efektif menurut saya, habis pulang sholako itu langsung mandi. Kan biasanya saya tidur dulu karena capek, Hmm. karena mungkin kurang waktu tidur juga buat malam. Jadi saya kadang tidur dulu, ntar dibangun kembali. Tapi mulai sekarang saya mulai mencoba Hmm. merubah waktu tidur, terus merubah segala macam aktivitas di pagi hari. Nah, gitu dong. Jadi kamu kayak gimana ya? Kamu bisa ngetahui agendamu, bisa ngetahui kapan kamu istirahat, bisa kamu ngatur apapun itu tujuan di agendamu untuk besoknya lagi. Jadi mungkin saya saranin kalau misalnya di malam sebelum besok, kamu jadi kayak udah ngatur nih jadwalmu untuk seharian. Besok mau ngapain nih, mau ngapain lagi nih, sampai kamu tidurnya lagi. Nah, mungkin ada keluhan lain nggak selain kamu telat di sekolah, nggak bisa ngatur agenda, kira-kira apa? Itu nggak bisa ngatur waktu untuk murojaah atau menghafal di waktu saya ngelako. Hmm. Apa kamu udah nyoba eh, kayak gimana ya waktu kosong? Sudah, tapi kadang ada teman yang ngajak ngobrol, jadi Al-Qurannya kadang ditutup dulu. Hmm.
Apa udah membuat target gitu untuk kamu, contoh nih minggu ini harus nyampe segini gitu, Belum, minggu depan? tapi kalau untuk 6 bulan ke depan udah dibuat, karena untuk ngejar target buat apa, buat pengetesan di akhir kelas 9 ini. Hmm. Kira-kira apa target untuk mencapai kelas 9 ini? Target Sebelum mencapai SMA? targetnya udah 10 juz ya. Oh, 10 juz. Amin ya. Apalagi? Kalau misalnya kan apalagi kan kamu kan udah kelas 9 nih. Nah, otomatis melanjutkan SMA yang lebih baik lah ya pastinya. Nah, kira-kira apa aja nih persiapan untuk kamu ke depannya? Persiapannya ya itu aja, untuk nilai nilai pelajaran di kelas buat MTK atau apa yang diujikan buat masuk ke sekolah negeri, atau mungkin bisa sekolah swasta yang bagus, atau lanjut ke sini, lanjut daku, Hmm. atau buat mungkin buat bahasa buat keluar negeri. Itu aja sih yang dipersiapkan. Kalau misalnya nih contoh ya, sekiranya kalau misalnya kayak kamu gagal itu eh, kayak mana? Apa yang kamu lakukan gitu loh? Apa yang kamu bakalan ini lakuin? Kalau Mungkin misalnya kayak kamu gagal di contoh nih di pelajaran, kalau nggak di apa gitu. mungkin bisa di salah satu pelajaran gagal, tapi kembang saya akan mengembangin satu pelajaran atau beberapa pelajaran saya bisa kuasai. Nah, ya. Jadi buat solusi saya agar masuk apa, kalau nggak bisa masuk ke sekolah yang saya inginkan, mungkin saya akan mencari sekolah yang bisa menerima saya apa adanya. Apa kamu itu udah ceritain belum sih ke orang tuamu? Kamu kayak cita-cita mau apa? Mau lanjut kemana? Udah, Hmm. cita-cita saya kalau nggak pilot jadi Oh, pilot. ya pilot. Pilot. Bagian pilotnya atau yang Pilot, bagian ininya? pilotnya, Tim sukses yang oh, iya. pilot. Nah, habis Kalau itu? kalau SMA-nya mungkin bisa lanjut sini. Hmm. Kalau lanjut sini ntar kuliah pilot yang di Cengkareng. Terus kalau Kira-kira termotivasi dari mana itu pilot? dari kecil emang udah suka Oh. pesawat, suka dibeliin mainan pesawat. Hmm. Apa orang tuamu setuju kamu kayak mau lanjutin untuk menjadi pilot? Setuju, setuju aja, asal Atau ada tekanan yang lain? Kayak orang tuamu harus nyuruh kamu, oh kamu harus jadi yang lain gitu. Contoh jadi ulama, contohnya kayak enggak, gimana? enggak suka-suka saya. Tapi kalau misalkan di pilot nggak lulus, saya mungkin untuk apa, kuliah untuk belajar agama lagi. Hmm. Nah, jadi itu yang saya maksudkan kalau misalnya jatuh, itu kan orang kan kalau misalnya gagal itu banyak gitu loh solusinya. Kayak bakalan curhat ke teman, minta disemangatin. Kalau enggak, kamu bisa ngomong ke orang tuamu, gimana ayah ibu cara ini yang seperti yang kamu utarakan ke saya. Nah, bisa juga kamu buat poster biar kamu kayak pokoknya cari motivasi yang membuatmu bisa bangkit lagi gitu. Jadi kamu mau lanjut SMA yang lebih baik lagi ya. Sama mungkin kuliah di perpilotan ya. Nah, itu ya mungkin dibilang bisa nggak mudah ya. Tapi ya kalau misalnya emang kamu udah niat, emang kamu udah bener-bener kamu pengen bakat impian kamu itu nyampe, maka ya kalau misalnya ini di pelajaran ini kamu masih malas-malasan, masih nggak semangat, ya gimana untuk ntar pelajaran yang perpilotan itu? Ngerti ya, ya kan? Oke. Mungkin buat motivasi untuk apa, untuk biar nggak males-malesan, saya ngambil dari buku Daku Tulis. Itu omongan Ustadz Tarmizi. Bukan apa, bukan harta atau apapun yang membuat
kita masuk surga. Yang bisa membuat kita masuk surga itu ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang. Jadi saya kalau nggak jadi pilot, saya akan menyebarkan ilmu saya yang udah saya dapat dari Darul Quran, dari saat saya kuliah. Iya. Kalau misalnya kamu kalau nggak jadi pilot, bisa juga kamu bisa ngajarin orang untuk bisa jadi pilot. Itu lebih besar lagi. Cita-cita saya kalau nggak jadi pilot ya jadi ustadz atau jadi ulama. Wow. Wow. Ya, kalau menurut saya itu terserah kamu. Karena itu kan tujuan kamu kan adalah yang menentukan kamu untuk kedepannya. Gitu. Jadi ya, pokoknya yang permasalahan kita itu, kamu jangan nyerah walaupun keadaan kegiatan banyak, walaupun apa yang kamu masalahin, apa yang sedang kamu alami masalah gitu. Ya kamu sendiri yang ini, ya makanya kayak kita itu di pondok itu belajar ini bukan sih kayak belajar disiplin, belajar mandiri. Jadi apapun yang kita hadapi kita tahu solusinya gitu. Apalagi yang waktu Ustadz CM ngomong itu eh, di pondok itu belajar hidup, ya nggak sih? Iya. Nah itu jadi kayak kita ngadapin apa yang bakalan kita alami, apa kesulitan yang kita alami, kayak banyaknya padatnya kegiatan. Nah kira-kira apa lagi nih yang mau dikonsulkan? Hmm, mungkin soal males ya, males kan Hmm. musuh manusia tuh males, Ya. males dari segala hal. Kadang suka males baca Quran meskipun udah dipegang. Apa yang bisa membuat tidak males? Nah kalau misalnya kamu udah nyiapin belum kayak kamu kira-kira punya jam nggak? Punya? Nah itu kamu masangin alarm nggak? Enggak. Nah lain kali kamu masang alarm gitu kayak kamu ngingetin kalau misalnya kayak waktu kamu mau istirahat, waktu kamu mau berkegiatan. Nah lain kali kamu nyiapin itu. Mungkin kalau nggak kamu ada solusi lain. Kadang saya nanya temen gimana bisa ngatur waktu buat murojaah gitu. Hmm. Hanya ke temen yang udah bisa mengatur waktu dengan baik, dengan efisien. Iya. Ya pokoknya mudah-mudahan kamu bisa 30 juz ya. Amin. Minimal lah kalau misalnya nyampe kelas 9 setengahnya. Pokoknya eh, ngapal Al-Quran itu jangan dibawa beban gitu, apalagi belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain sebagainya ya. Anggap aja itu ibadah ya, buat kamu menjadi lebih baik lagi, membuat kamu menjadi lebih ya semangat lagi dalam kedepannya gitu loh. Jadi contohnya agenda padat, apalagi kayak permasalahan hafalan, permasalahan kamu kurang tertib di di perputaran waktumu, di agendamu ya. Coba kamu atur agendamu kayak di kertas, kayak di buku, mau ngapain nih, mau apa nih. Nah biar kayak kedepannya lebih baik lagi. Nah kalau misalnya seminggu itu ada yang nggak baik, itu kamu evaluasiin kayak apa nih yang masih belum nyampe. Contoh masih kayak bangunnya kesiangan. Nah itu kamu evaluasiin lagi untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Nah lain kali coba cara kayak gitu ya. Nah kalau misalnya buat cita-cita, kamu coba tuh tulis di kertas apa aja tuh impianmu, apa aja kayak cita-citamu. Contoh tuh tadi mau jadi pilot. Nah kira-kira mau jadi pilot itu usahanya itu apa? Jadi kita nggak doa aja, jadi kita kayak riadoh juga, maksudnya kayak kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu ngerti ya saya kak. Jadi mungkin kesimpulannya itu ya. Jadi udah kerasa gimana? Udah lega semuanya diceritain. Nah pokoknya ya saya kan juga
orang baik pasti bisa berusaha menjadi yang lebih baik lagi, ya. Karena kita ya sebagai sesama manusia harus saling mengintrospeksi diri. Ya udah. Makasih buat saya Kak. Pokoknya lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi dalam mempelajarin apa aja untuk menggapai cita-cita saya Kak. Ya udah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.